Bagaimana cara simplex bekerja? Saya akan menjelaskan dengan cara tabular method. Sebelumnya, sedikit ingin saya sampaikan kata pengantar. Mengapa belajar algoritma simplex? Saya yakin Anda punya jawaban sendiri, yaitu supaya dapat nilai A dan cepat lulus. Tetapi saya ingin kalian lebih semangat dari sekedar cepat lulus. Pertanyaannya, apa yang membuat kalian lebih semangat? Pada dasarnya sejak puluhan tahun lalu, bahkan jauh sebelum saya kuliah, permasalahan simplex ini sudah bisa dikerjakan oleh komputer. Pertanyaannya adalah mengapa kita menyelesaikannya secara manual? Nah, pertanyaan ini hampir sama dengan mengapa kita belajar kalkulus. Saya jawab secara singkat ya. Cara manual ini meningkatkan daya analisis Anda, sama seperti belajar kalkulus. Pertanyaannya, mengapa harus meningkatkan daya analisis? Oke, contoh yang sedang marak adalah peristiwa wabah virus corona. Berkat analisis yang tajam, manusia yang berpendidikan tidak ikut panik dan tidak mencelakai orang lain. Contohnya seperti menimbun masker. Berkat analisis yang tajam juga, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata virus lain lebih parah daripada corona. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan analisis? Inilah yang dimaksud dengan analisis: differentiating, organizing, attributing. Kemampuan analisis inilah yang dapat menyelamatkan kehidupan, dan Anda diharapkan oleh masyarakat agar bisa meningkatkan kemampuan analisisnya. Oke, jadi sekitar 30 menit ke depan secara umum akan saya jelaskan, akan kita saksikan bagaimana analisis bekerja, dan secara khusus bagaimana metode tabular bekerja. Oke, sebelum saya masuk, sedikit flashback. Saya harap Anda masih ingat slide ini ya. Ini pertemuan keberapa? Ini adalah slide pertemuan kedua. Kita sekarang menginjak di step 3 pada versi Lieberman, yaitu menggunakan algoritma ini ya. Saya tidak membahas ini yang nomor 4 dan 5, ini di OR2. Tapi kalau yang nomor 3, apabila waktu tersisa mengizinkan, oke lah, mungkin saya akan bahas artinya satisficing versi Lieberman. Oke, next. Ini adalah standard form ya. Kuis yang kemarin Anda kerjakan sebenarnya mengerjakan standard form ini. Pada kuis itu, saya sengaja untuk meminta hanya salah satu constraint saja dari 3 ini ya. Karena bagi saya itu cukup, meskipun kalian cuma menjawab misalkan yang paling pendek ini atau yang ini. Saya anggap cukup. Lalu constraint yang tidak sempat Anda jawab akan dibayar di kuis ini nanti ya. Jadi pada pertemuan sekarang ini saya anggap Anda sudah paham semua itu dapat dari mana. Yang tidak paham, mohon pelajari slide berjudul tutorial 1.pptx di week 3. Yang tidak paham tetap bisa mengikuti ini kok. Karena bisa jadi nanti saya langsung kasih soal pertidaksamaan tanpa perlu soal cerita. Tanpa perlu soal cerita, saya bisa langsung kasih pertidaksamaan seperti ini. Jadi Anda tetap bisa mengikuti materi ini. Langkah pertama untuk tabular method, yaitu Anda membuat tabel. Tabel ini terdiri dari kolom A dan kolom B. Anda boleh mempause-nya sekarang untuk mengingat bentuknya. Pertidaksamaan tadi akan ditaruh di kolom ini. Nah, di sini ada isi dari kolom B, yaitu basic variable equation Z, X1 dan seterusnya ya. Ini koefisien dari si Z, koefisien dari X1, koefisien dari X2 dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin ya. Oke, basic variable ini diisi oleh Z, X3, X4 dan seterusnya. Kemudian ini diisi oleh koefisien. Koefisien dari mana? Koefisien dari sini. Ini Z koefisiennya 1, X1 koefisiennya minus 3, X2 koefisiennya minus 5 dan seterusnya. Kemudian right hand side-nya di sini 0, 4, 12 ya, taruh di sini. Oke, lantas ini dapat dari mana ini? Semua ini didapat dari pertidaksamaan yang di slide awal tadi ya. Jadi standard form yang di slide pertama tadi, yang di sini, itu dirubah bentuknya ya, dirubah menjadi algebraic form. Lihat di kolom A. Oke, ini adalah algebraic form. Yang awalnya pakai simbol pertidaksamaan menjadi simbol persamaan.
Gimana caranya? Untuk yang Z ini karena dia sudah awalnya sudah bersamaan, jadi tinggal ditukar saja. Z dikurang 3X dikurang min 5X sama dengan 0. Nah, ini awalnya adalah seperti ini supaya dia menjadi sama dengan ditambahkan slack variabel ya, namanya slack variabel. X3, X4, X5. Perhatikan posisi suku-suku X1, X2, X3 ini ya. Dia lurus seperti ini. Nah, ini semua nanti juga sama lurus seperti ini. Tujuannya supaya bisa rapih sesuai dengan tabel yang Anda lihat ini. Oke, pokoknya koefisien ya. Koefisien dari ini semua dipindah ke sini. Kemudian right hand side ini dipindah ke sini, ke kanan sini. Kolom right side adalah hasil atau output dari tiap persamaan. Itu kurang lebih cara mengingatnya seperti itu. Kemudian untuk equation ini hanya memberi informasi baris. Equation ke-0, equation ke-1, equation kedua, equation ketiga, dan seterusnya. Next ya. Singkirkan kolom A. Mengapa disingkirkan? Karena kolom A ini tugasnya cuma untuk membuat algebraic form yang asal muasalnya dimulai dari standard form. Ketika sudah berubah menjadi algebraic form, kemudian baru untuk mengisi koefisien di samping ini ya. Nah, singkirkan ya. Kemudian kita lihat di sini ada rasio. Itu hanya ilustrasi saja, tidak perlu Anda gambar karena pemakaiannya hanya sementara. Gambar yang Anda lihat ini adalah iterasi 0. Iterasi artinya ulangan. Jadi ini ulangan yang ke-0. Belum diulang ya, ini baru start. Makanya namanya iterasi 0. Oke, kita akan menuju ke iterasi 1 ya. Tapi pertama langkahnya adalah cari kolom yang paling negatif. Kolom yang paling negatif di baris Z atau di baris 0. Ini yang paling negatif di baris 0 ini. Harus di baris 0. Oke, terus dari kolom yang paling negatif ini kita cari rasio yang paling kecil. Ya, caranya 12 dibagi 2 ya. 12 dibagi 2, ini 2. Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 6, 18 dibagi 2 9. Ya, rasio yang paling kecil adalah ini, baris ini. Karena dia paling minim, yang ini paling negatif, ini paling minim, jadilah dia pivot number ini ya. Kemudian X4 ini dirubah menjadi X2 gitu. Oke, ini adalah namanya pivot number. Nah, pivot number ini dibagi 2. Karena pivot number yang angkanya 2, maka dia harus dibagi 2 supaya menjadi 1. Ini nanti juga dibagi 2 jadinya setengah. Kemudian ini dibagi 2 jadinya 6. Gitu ya. Seperti berikut ini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya mengeliminasi semua menjadi 0. Ini menjadi 0. Ini juga menjadi 0 ya. Caranya yang pertama kali dibuat 0 adalah minus 5 ini ya. Caranya ini dikali minus 5. 1 dikali minus 5, ini dikali minus 5, ini dikali minus 5. Semuanya dikali minus 5. Kemudian 1 dikali minus 5 kan minus 5. Nah, minus 5 ini dikurang yang minus 5 ini tadi. Kemudian ini 0 dikurang minus 5 dikali setengah. Kemudian 0 dikurang minus 5 kali 6. Minus 5 kali 6 kan minus 30. 0 dikurang minus 30 sama dengan 30. Gitu ya. Kemudian ini menjadi 3/2. Karena minus 5 dikali setengah kan minus 2 setengah. Minus 5 dikurang minus 5, 0. Jadinya seperti ini. Ralat ya, tadi saya bilang 3/2, ini yang benar 5/2. Oke, nah selanjutnya ini kenapa jadi 0 gitu ya. Setelah jadi 0, kita akan membuat 0 yang di bawahnya juga ya, sehingga nanti hasilnya 0, 0, 1, 0. Nah, caranya gimana supaya menjadi 0? Ini 1 dikali 2, supaya 2 nanti supaya 2 dikurang 2 gitu ya. Ini supaya menjadi 0 kan 2 dikurang 2 gitu. Jadi ini dikali 2. Ini juga dikali 2.
ini juga dikali 2. Hasilnya nanti sebagai pengurang. Pengurang dari apa? Ini yang dikurang. 2 dikurang 2 kali 1 tadi. 0 dikurang 2 dikali setengah. 18 dikurang 6 kali 2. Jadinya seperti ini. Next, hasil akhir iterasi 1, Z-nya 30. Yang X2 pada iterasi 1 adalah 6. Yang X1 belum ada. Hasil iterasi 0 bisa Anda lihat di tabel itu. Ya pastinya karena baru start ya Z-nya 0. Iterasi 0 tidak ada yang berubah. Kalaupun ada yang berubah sebenarnya ini masuk ke iterasi 1. Nah, kapan iterasi 1 dimulai? Kapan iterasi 0 berakhir? Kapan iterasi 1 berakhir? Nanti ya, setelah slide berikut ini kita akan memasuki iterasi kedua. Ya, ini iterasi 1 udah selesai, hasilnya 30. Untuk memasuki iterasi kedua, kita lihat di baris ke 0 ini ya, equation ke 0 ini, ada nggak nilai yang negatif? Ada, ternyata di sini di minus 3. Setelah itu Anda lihat rasionya 4 dibagi 1, 6 dibagi 0, 6 dibagi 3. Hasil rasio yang paling kecil adalah 6 dibagi 3. Karena 4 dibagi 1 adalah 4, 6 dibagi 3 adalah 2. Maka 3 inilah yang menjadi pivot. Ini ya perhitungannya. Oke, langkahnya sama seperti tadi. Intinya mencari pivot number. Setiap iterasi ada pivot, mulai dari iterasi 0 sampai iterasi yang terakhir. Kalau sudah dapat pivot number, selanjutnya lakukan eliminasi Gauss. Oke, caranya sama, saya persingkat saja. Yang tadi pivot ini, baris pivot ini semua dibagi 3. Ini dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya buatlah 0 semua angka di atas pivot ini ya. Karena ini udah menjadi 0, ini tidak perlu diapa-apain lagi. Sekarang ini yang dibikin 0. Tapi yang pertama kali dibikin 0 adalah yang minus 3. Nah, berarti ini dikali minus 3, dikali minus 3, dikali minus 3, dikali minus 3. Nah, nanti si minus 3 ini dikurang minus 3. Gitu. Terus 5/2 dikurang minus 3 dikali minus per 3. Hasilnya seperti ini. Saya kembali sedikit. Tadi kalau ini dikali minus 3 itu kan minus 6 ya. Nah, 30 dikurang minus 6 sama dengan 36. Oke, semuanya sudah menjadi 0. Nah, jangan lupa ini menjadi X1. Sejak kapan ini menjadi X1? Sejak ditemukannya pivot. Nah, ini ya, sejak ditemukan pivot ya, seharusnya menjadi X1. Sudah tidak ada lagi nilai yang negatif di sini, sudah tidak ada. Maka berakhir di iterasi kedua. Hasilnya adalah 36 dengan nilai X1-nya adalah 2, X2 adalah 6, X3 adalah 2. Masih ingat di slide-slide yang awal tadi untuk apa ada select? Nah, ini X3 nih. Ini kan tadi select variabel X3, X4, X5 adalah select variabel. Ya, ini sebagai variabel pembantu atau variabel pendukung lah, bahwa X1 ditambah X3 hasilnya 4. Oke. Setelah ini Anda harus quiz ya. Ini yang mungkin agak membingungkan, kapan iterasi 0 berakhir dan kapan iterasi 1 dimulai. Berdasarkan tabel ini, setiap Z berubah angka. Disitulah iterasi ke N selesai. Tapi khusus yang iterasi 0 karena belum diapa-apain ya dia 0. Ketika dia berubah menjadi 30, maka iterasi 1 selesai. Ketika berubah menjadi 36, iterasi kedua selesai. Lalu kapan iterasi 0 selesai? Iterasi 0 tidak akan selesai karena tidak ada proses. Kapan iterasi 1 dimulai? Yaitu dimulai ketika mencari pivot. Ketika mencari pivot, gimana langkah awalnya? Cari yang paling negatif. Itu udah mulai masuk ke iterasi pertama. Udah menginjak ke iterasi pertama. Iterasi pertama berakhir ketika ini berubah. Ya. Semua berubah menjadi 001, 0. Contohnya seperti ini ya, saya kembali ke belakang. Nah, ini maksudnya
0010. Ketika ini sudah menjadi nilainya 0010, maka iterasi 1 selesai. Jangan lupa ini dilihat nanti di kuis, nanti akan saya tanyakan berapa nilainya, berapa nilai pivotnya. Summary ya, cari nilai yang paling negatif tapi yang bukan select variable. Jika tidak ada non negatif, maka stop iterasi. Select variable berguna untuk memastikan persamaan, bahwa persamaan tersebut true, not false. Boleh pakai select variable, boleh tanpa select variable untuk mencari optimisasi ini ya. Dengan cara tabular method, Anda boleh saja tanpa select variable. Saya sudah coba dan itu bisa. Kuis yang ditanyakan lebih kurang seperti ini. Berapa nilai Z pada iterasi 1? Maka Anda harus menyelesaikan dulu iterasi satunya. Berapa nilai pivot number pada iterasi 1? Nah, kalau ini sebelum iterasi 1 selesai. Berapa nilai X1 pada iterasi 2? Ini ketika selesai. Dan seterusnya, nilai Z pada iterasi 0 selalu 0. Oke, apabila ada pertanyaan pada video ini, mohon langsung komen saja di channel ini. Mohon cantumkan menit keberapa, seperti berikut ini, misalkan menit kedua. Apa maksud dari select variable? Nah, itu kalau Anda mau tanya, tulis waktunya, time frame. Oke, sementara sekian dulu materi simplex. Terima kasih sudah belajar bersama video ini.